Meningkatnya ketegangan perang Israel-Hamas berimbas pada 4 pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah dan Irak menjadi sasaran drone dan rudal diduga diluncurkan oleh pejuang Houthi dari Yaman. Amerika Serikat ini memang punya banyak pangkalan militer di seluruh dunia, bahkan termasuk di negara muslim di dunia. Mereka sengaja membangun pangkalan militer itu sebagai simbol kedekatan negara-negara muslim dengan mereka. Mari kita lihat satu persatu pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Menurut Profesor Antropologi Politik di American University of Washington, David Fine, Amerika Serikat ini memiliki sekitar 750 basis pangkalan militer di setidaknya 80 negara pada Juli 2021. Jumlah sebenarnya mungkin lebih banyak karena tidak semua data dipublikasikan oleh Pentagon. Kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, mereka niatkan sekaligus menjadi jaminan keamanan dan pertahanan dari invasi musuh pada negara muslim yang beraliansi dengan mereka. Walaupun ternyata faktanya, pangkalan militer itu bisa jadi serangan kemarahan bagi warga muslim yang tidak suka hubungan Amerika Serikat dengan Israel. Sebab banyak juga pihak yang curiga, sebenarnya pangkalan-pangkalan itu justru menjadi bagian dari strategi Amerika Serikat untuk melindungi Israel dari kepentingannya di kawasan Timur Tengah. Misalnya yang terjadi di Suriah. Keterlibatan Amerika Serikat di Suriah pertama kali sejak tahun 2011, namun lebih semakin kuat ketika melawan kelompok militan ISIS di tahun 2014 dengan melancarkan serangan udara kepada beberapa instalasi militer ISIS di Suriah. Amerika Serikat pun mulai membangun pangkalan militer untuk mendukung operasi militer dan memberikan pelatihan kepada pasukan yang melawan ISIS, termasuk pasukan Kurdi di Suriah Utara. Namun belakangan Amerika Serikat ini justru mulai menyerang beberapa instalasi militer pemerintah Suriah, seperti pada tahun 2017 dan 2018. Trump mengatakan pemerintahan Bashar al-Assad telah melanggar banyak batasan, sehingga mereka berupaya melemahkan Suriah melalui pelatihan pasukan demokratik Suriah, kubu oposisi rezim Bashar al-Assad. Meski telah beberapa kali diminta untuk angkat kaki dari Suriah, mereka tetap bertahan di sana. Hingga hari ini, diperkirakan masih ada 900 tentara Amerika Serikat di provinsi Hasaka dan Raqqa, serta pangkalan militer Al-Tanf. Beberapa pengamat mengatakan, kehadiran Amerika sebenarnya penting untuk memotong jalur pasokan militer Iran dan penyelundupan senjata dari Irak. Meski beberapa pengamat lainnya mengatakan, kehadiran militer Amerika Serikat di Suriah sebenarnya untuk menjaga ladang minyak dan gas serta infrastruktur di Suriah Timur dari serangan ISIS. Dan diam-diam, secara konsisten mereka ini menjarah minyak Suriah dan menyelundupkannya ke pangkalan mereka di Irak melalui beberapa penyeberangan berbatasan ilegal. Bahkan diperkirakan ada lebih dari 80% produksi minyak Suriah yang dicuri setiap harinya. Diketahui ada 5 pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah. Pertama, ada pangkalan militer Deir ez-Zor karena terletak di provinsi Deir ez-Zor di timur Suriah. Kemudian ada di daerah Al-Suwaidiyeh di sebelah barat kota Tabqa, serta satu lagi di daerah Al-Malikiyah di Al-Hasaka. Keempat pangkalan di wilayah Al-Tanf di Suriah Selatan, dan kelima Al-Tabaqah dekat Al-Raqqa di utara Suriah. Diperkirakan ada sekitar 1.500 sampai 2.000 pasukan militer Amerika Serikat yang tersebar di sana. Dan pada 23 Oktober 2023 kemarin, 3 di antaranya pun menjadi sasaran serangan serentak menggunakan drone. Entah ini akan membuat Amerika Serikat jadi tobat dan angkat kaki, atau malah berbalik membalas dendam yang lebih kejam. Sekarang kita berpindah ke Irak. Amerika Serikat sudah membangun pangkalan militer di Irak sejak invasi Amerika Serikat ke Irak di tahun 2003. Dan kini diketahui ada 13 pangkalan militer Amerika Serikat di situ, yaitu Camp Baharia, Camp Banzai, Camp Buka, kemudian Camp Fallujah, Camp Taji, lalu Camp Victory, COP Shoker, juga ada FOB Abu Ghraib, kemudian FOB Grizzly, lalu FOB Sykes, serta Joint Base Balad, dan yang terakhir Victory Base Complex.
Namun dari semuanya, pangkalan udara Ain al-Asad yang menjadi pangkalan militer terbesar dan tertua di Irak dan menampung pasukan Amerika Serikat, serta Muharrat Airfield khusus untuk pangkalan militer Angkatan Laut. Saat ini terdapat sekitar 5.200 anggota militer Amerika Serikat yang tersebar di berbagai pangkalan militer ini. Mereka tetap mempertahankan pangkalan-pangkalan militer di Irak atas beberapa alasan berbeda, mulai dari demi mendukung operasi melawan ISIS yang menguasai sebagian besar wilayah Irak pada tahun 2014. Pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat ini digunakan untuk memberikan dukungan logistik, intelijen, dan pelatihan kepada pasukan Irak yang melawan ISIS. Kemudian, Amerika Serikat telah berkomitmen untuk mendukung pemerintah Irak dalam upaya untuk membangun kembali negara dan mengamankan stabilitas setelah tahun-tahun konflik. Serta kehadiran militer Amerika Serikat di Irak juga dapat digunakan untuk mengawasi beberapa pangkalan Amerika di Irak yang pernah dihujani rudal oleh Iran sebagai pembalasan setelah Amerika membunuh Qasem Soleimani, jenderal yang memimpin pasukan Quds IRGC Iran, dan memantau aktivitas Iran di sana.